Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du, para jamaah salat maghrib Masjid Nurhua, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersama-sama menyempatkan diri, dan yang terpenting nikmat sempat itu juga merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga dengan nikmat itu kita bisa ringan langkah kita untuk menuju majelis ilmu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks seseorang menuntut ilmu itu, Al-Imam Al-Ghazali membedakan atau memberikan beberapa tingkatan-tingkatan atau beberapa kategori dalam kaitannya orang menuntut ilmu. Kemarin saya sampaikan sebagian ini sebagai kata pengantar di mushola. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, insanun yadri wa yadri annahu yadri. Tingkatan yang pertama ini bagus, Pak. Orang yang berilmu dan dia ngerti bahwa dirinya berilmu, maka dengan ilmunya itu akhirnya dia mengamalkan ilmunya itu, mengamalkan secara pribadi dan mengajarkan kepada orang lain. Maka kategori orang yang pertama ini perlu kita cari sosoknya, kita timba ilmunya, karena ini adalah termasuk yang luar biasa. Insanun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Kita masuk yang golongan yang mana? Silahkan nanti disimak sampai 4 golongan ini. Ini orang yang istimewa, orang yang berilmu dan tahu bahwa dirinya berilmu, sadar bahwa dirinya berilmu, sehingga orang ini selalu memanfaatkan dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, insanun yadri wa la yadri annahu yadri, orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Mudah-mudahan Pak Slamet nggak bingung ya. Orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu, atau dalam kategori begini, orang yang berilmu tapi dia tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya berilmu. Maka orang ini perlu dinasihati, Pak. Biar menyadari bahwa keberilmuan dia, biar ilmunya itu bermanfaat kepada orang lain. Contoh, kalau yang pertama itu orang yang tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu wajib, tahu kan? Dan dia tahu bahwa sholat berjamaah itu wajib, tahu ilmunya, akhirnya dia mengamalkan itu, datang ke masjid, Pak. Ini contoh kecil saja, contoh kecil. Itu yang pertama. Ini perlu dicontoh yang pertama ini. Yang kedua ini, contoh kecilnya kalau kita konteks dalam sholat berjamaah, insanun yadri wa la yadri annahu yadri, orang yang tahu tapi tidak sadar bahwa dirinya tahu. Dia tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu luar biasa, pahalanya bahkan sampai mendekati wajib, Pak. Tapi dia tidak tahu bahwa tidak sadar bahwa dia sebenarnya tahu tentang hukum sholat berjamaah di masjid itu wajib, mendekati wajib, dan sunat muakkad. Akhirnya dia tidak mengamalkan. Maka perlu dinasihati orang kayak begini. Sudah bisa ditangkap. Pak Selamat masuk yang kemana di antara yang dua ini kira-kira, Pak Selamat? Gitu saja. Mudah-mudahan yang pertama. Yang ketiga,
Insanun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi sadar bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak berilmu tapi dia tahu bahwa dirinya tidak berilmu. Atau dalam bahasa makna letterleknya, orang yang tahu yang tidak tahu tapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Seperti itu kalimat sebenarnya. Maka orang ini perlu diajak, perlu diingatkan, perlu diajari. Orang yang tidak berilmu tapi tidak sadar bahwa dirinya tidak berilmu, maka orang ini perlu diajak untuk ke majelis taklim, majelis pengajaran, majelis pembelajaran seperti ini. Diajak biar dia tahu, dan perlu dikasih tahu orang ini. Mungkin dia tidak ke masjid, tidak sholat berjamaah karena dia tidak tahu bahwa kedahsyatan berjamaah di masjid itu luar biasa. Bahkan dalam salah satu hadis, orang yang laki-laki yang tidak mau bersolat berjamaah di masjid itu dan merasa berat dengan sholat berjamaah itu termasuk kategori orang-orang yang munafik. Jadi munafik itu banyak ternyata, bukan hanya 3 itu. Kalau yang kita tahu ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau dia berbicara dia berbohong, kalau dia berjanji dia mengingkari, kan begitu ya. Ternyata juga banyak bahwa tidak ada yang paling memberatkan untuk sholat berjamaah bagi laki-laki kecuali dia ketika merasa berat untuk sholat berjamaah, termasuk di antara kategori orang-orang munafik. Jadi yang ketiga ini perlu diajak bersama-sama untuk dikasih tahu, diberitahu, Pak, dikasih ilmu. Kalau kita nggak bisa ngasih ilmu sendiri, minimal diajak ke majelisan. Ayo ikut, cek paham ilmunya, cek paham tata caranya, cek paham manfaatnya, cek ngerti bagaimana kita menuntut ilmu. Yang ketiga, masih perlu disadarkan, dan ini juga masih bagus ini karena dia masih menyadari tentang kekeliruannya. Yang paling bahaya 3 ini, Pak. Yang 4 ini. Insanun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Bahasa kasarnya orang yang bodoh tapi tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Ini bahaya, Pak. Diajak majelisan ilmu. Ayo datang malam Ahad, malam Senin untuk ikut kajian. Aku ngerti, bisa hafal. Tentang apa? Tentang hadis siapa? Habib yang harus paham. Aku sudah banyak gurunya. Orang-orang semacam ini perlu ketelatenan. Dan agak susah ini dikasih peringatan. Insanun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh tapi tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Orang yang tidak tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kira-kira setelah 4 kategori ini kita berikan, kita bahas bersama, kita bisa menyimpulkan kita ini masuk yang mana. Panjenengan sendiri yang bisa menyimpulkan bahwa jenengan masuk golongan yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang pertama. Terserah panjenengan karena jenengan sendiri yang menilai. Muhasibu qabla an tuhasabu. Para hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, insyaallah tanggal 19 ini kita akan memasuki bulan 1 Muharram, atau bahasa Jawanya adalah bulan Syuro. Ada apa dengan Muharram? Muharram itu termasuk bulan yang sangat dimuliakan juga, Pak. Bukan bulan yang sangat ditakuti. Lebih baik kita jemput Muharram, Pak, karena Syuro itu seakan-akan sesuatu yang menakutkan. Maka nanti di bulan Syuro akan ada sedekah laut untuk menyelamati Nyai Roro Kidul. Hati-hati, Pak. Muharram itu dari kalimat dihormati. Jadi kalimat yang sangat agung juga, yang bagus, yang di mana di situ banyak amalan-amalan, amaliyah yang dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Di antara 4 yang memang diagungkan oleh Allah. Tapi hati-hati, Pak. Banyak hadis-hadis palsu yang berseliweran di antara kita.
Walaupun tujuannya memang untuk memotivasi bagaimana orang-orang itu memasuki bulan Muharram terus meningkatkan ibadahnya. Tapi perlu juga harus cerdas kita memahami. Yang pernah saya pahami, pernah sering dijelaskan begini, Pak. Barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura, itu tanggal berapa saya nggak tahu, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan apa 1000 hari, Pak? 1000 bulan berpuasa. Ternyata saya pernah dengar juga ceramahnya dari mantan Imam Masjid Istiqlal, sekarang kan sudah wafat itu, bahwa ciri-ciri hadis yang palsu itu adalah biasanya amalannya sedikit tapi pahalanya bombastis, kadang nggak masuk akal. Walaupun tujuannya baik, Pak, biar kita ini rajin berpuasa. Tapi kalau hadis-hadis yang memang itu tidak dalam kategori hadis yang sudah tidak diakui oleh beberapa sahabat dan dianggap hadis palsu, maka sebaiknya itu tidak boleh disampaikan. Kalau panjenengan puasa saja. Puasa. Berkaitan dengan kita mengamalkan amaliyah berpuasa ini, amaliyah sholat berpuasa ini, Syekh Al-Imam Al-Bantani, Syekh An-Nawawi menggolongkan beberapa kategori seorang hamba itu beribadah. Ya, Syekh Al-Imam Al-Bantani, Pak, di dalam bukunya ya disebutkan bahwa ada beberapa atau 3 golongan, 3 tingkatan orang beribadah, termasuk nanti kita ini berpuasa Ramadan atau mungkin sholat di sini, kita termasuk yang mana ini tingkatannya? Yang pertama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini bukan saya hanya menyampaikan, tingkatan ibadahnya seorang budak. Tapi 3 kategori ini bukan dalam kategori kita menyalahkan niatan mana kita atau sampai masuk kategori yang mana, bukan menyalahkan, hanya memberikan motivasi bahwa niatan ibadah kita itu semaksimal mungkin kita tingkatkan dari 1, kedua, ketiga. Kategori yang pertama, kata Syekh Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, ibadahnya seorang budak. Mereka, siapakah itu? Mereka yang beribadah karena takut akan siksanya Allah. Tingkatan ini disebut dengan ibadatul abid. Ibadah ini sebagaimana mental seorang budak, mematuhi perintah hanya takut tuannya. Jadi ada orang yang beribadah itu hanya takut disiksa oleh Allah. Itu kata Imam An-Nawawi termasuk ibadahnya seorang budak, ibadatul abid. Nah, kalau yang tadi, kalau seperti ini kan panjenengan bisa muhasabah tadi kategori yang mana, silakan kita menilai diri kita sendiri. Sekarang menilai kita dalam kategori beribadah kepada Allah, kita masuk kategori yang mana? Jangan-jangan kita ini beribadah kepada Allah masih kategori yang pertama ini. Kita nggak mau sholat duhur, takut siksanya Allah. Wetin neraka, sering diweten-wetene karo ustaz bahwa neraka itu panasnya itu sama dengan 1000 tahun perjalanan. Saking dahsyatnya kita membayangkan, akhirnya kita terngiang-ngiang. Contoh gini saja, kita mau kondangan, ayo berangkat kondangan, tak sholat asar ben lego, kan begitu nggih? Ini juga menandakan, Pak, dalam hati kecil seakan-akan bahwa sholat itu adalah memang beban buat kita. Kenapa? Setelah sholat wis lego, alhamdulillah wis sholat lego hatiku. Ini bersumber dari hati, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat ketika sudah punya tujuan hanya takut kepada dosa, itu hanya menggugurkan kewajiban akhirnya, Pak. Sholatnya tidak tumaknina, sing penting sholat. Penampilannya tidak
menghiraukan, tumakninahnya, rukunnya, syaratnya tidak dihiraukan. Akhirnya yang terjadi apa? Sholat cepet-cepetan, sing penting sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi malam alhamdulillah kami praktekkan. Bagaimana banyak di antara jemaah-jemaah kita ini ketika sholat, jangankan khusyuk Pak, tumakninahnya aja kadang masih jauh. Di antara kita kalau sholat Jumat gitu, saya melihat di sholat sunnahnya ketika dia sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kan dia mengikuti imam. Bagaimana dia bergerak, dia tidak sempurna. Bagaimana dia takbir, dia tidak sempurna. Rukuknya tidak sempurna. Mohon maaf, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa suatu hari Rasulullah itu berkata, tahukah kalian siapakah orang yang mencuri dalam sholat itu? Para sahabat itu bingung. Ya Rasul, apakah ada orang yang sholat tapi mencuri? Ada, kata Rasul. Siapakah dia, kata Rasul? Dia ketika sholat tapi tidak tumakninah, rukuknya tidak tumakninah, i'tidalnya tidak tumakninah, sujudnya juga tumakninah, terburu-buru. Makanya saya juga heran Pak, ada di daerah tertentu, di Katsura, di Blitar, kok bisa sholat sholat tarawih itu loh 23 rakaat hanya dikerjakan 7 menit itu. Kita ini mau sholat atau mau balapan? Maka ini sebagai bentuk teguran buat kita semua bahwa sholat itu adalah sesuai dengan tingkatannya. Termasuk golongan yang mana? Ayo kita lanjutkan. Yang kedua, kalau yang pertama itu adalah tingkatannya seorang hamba. Yang kedua adalah ibadahnya seorang pedagang. Beribadah karena mengharapkan surga, pahala dari Allah. Bahkan ada sholat duha itu biar biar perusahaannya meningkat, biar naik jabatan, biar dipromosikan sebagai manajer. Tujuannya begitu. Salah? Ya enggak salah. Tapi kata Syekh Alban tadi, ini sholatnya belantik gitu Pak. Jadi hanya mengharap surga. Dalam kategori, mohon maaf nih Pak, dalam kategori tidak menyalahkan ini, tapi kita berusaha untuk terus. Karena kalau ini Pak, ketika kita sholat duha, ternyata kok karir kita di perusahaan gak ningkat-ningkat, akhirnya sholat duhanya, aku kok pancet aja nih gini ya, gaji gak naik-naik, karirnya gak munda-munda. Padahal saya sholat duha, sholatnya akhirnya yang salah. Kenapa? Salah niat Pak. Jadi kata Syekh An-Nawawi, tingkatkan ini sepakat ibadatut tajir, sebab seperti halnya pedagang selalu mencari keuntungan. Orang-orang yang berada pada tingkat ini tidak hanya mikir keuntungan dalam ibadahnya. Ayo perbaiki Pak. Sholat tahajud kepingin mendapatkan posisi yang terpenting di dalam perusahaannya. Sholat tahajud biar dia menjadi anggota dewan. Nah, itu begini Pak. Kalau kita mau nyalonkan saja, baca ayat kursi 1000, ya. Kalau sudah dapat kursinya, ayatnya lupa. Ini beribadahnya, ini ibadahnya dagang Pak. Ya kata teman saya, ibadah belantik namanya ya. Sholat duha rajin gitu. Apakah salah? Ya enggak salah Pak. Duhanya tidak salah, sholatnya enggak salah. Niatnya yang perlu diperbaiki. Kalau bisa, kata Syekh An-Nawawi, orang beribadah itu minimal tingkatan yang ketiga. Yang ketiga ini kata Syekh Al-Imam An-Nawawi, ibadahnya sang kekasih. Ibadahnya beribadah karena cinta kepada Allah dan demi memenuhi karunia sebagai hamba, dan ibadahnya itu sebagai tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan Pak, kalau ada orang sholat yang tingkatannya yang ketiga karena cinta kepada Allah, mau dikasih neraka, mau masukkan surga, itu urusannya Allah. Tapi saya beribadah karena saya cinta kepada Allah. Bisa kayak begitu? Bisa, tapi perlu latihan memang Pak. Perlu latihan. Bisa dilihat dari tanda-tanda orang bersolat. Kalau sholatnya sudah punya
tujuan ingin meraih ridhonya Allah, cintanya Allah, dia tidak akan pernah buru-buru sholatnya. Dia akan tumakninah sholatnya, Pak. Dia akan khusyuk, bahkan bisa nangis dalam sholatnya karena ingin meraih cintanya kepada Allah. Kira-kira kita masih termasuk yang mana? Pak Selamat masuk yang mana, Pak? Pak Selamat masuk tingkatan yang pertama, kedua, yang ke satu. Masih takut. Insyaallah. Jangan-jangan si ngomongnya masuk yang pertama juga ini ya. Sholat, pergi ke masjid, kayaknya takut sih karo Gusti Allah. Seakan-akan Gusti Allah itu kejam gitu, Pak. Allah. Makanya keimanan itu, seharusnya orang beriman itu mustahil dia tidak bahagia. Kata-kata hari ini. Orang yang betul-betul beriman mustahil dia tidak bahagia. Dia mesti bahagia. Kenapa? Karena dia meyakini setiap episode dan takdir yang dia lakoni itu adalah merupakan takdir dari Allah. Dia meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana, maka tidak akan pernah sembarangan memberikan takdir kepada hambanya. Itu kalau yakin dalam hati. Kalau orang beriman, dia akan meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih, tidak akan pernah menzalimi hambanya. Kalau orang beriman, dia meyakini bahwa Allah itu Maha Bijaksana, maka tidak akan asal-asalan dia memberikan takdir kepada hambanya. Maka seharusnya orang yang beriman itu adalah orang yang paling bahagia dan tidak pernah dia merasa resah dalam hidupnya. Itulah butuhnya, Pak. Setiap ibadah kita ini dalami akidahnya, dalami tauhidnya. Syarat dan rukunnya juga penting, tapi jauh lebih penting bagaimana kita ketika beribadah itu memurnikan niat kita kepada Allah. Dalam sebuah buku dikatakan ada perbedaan pamrih dengan ikhlas itu. Kita beribadah kepada Allah nanti ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat 5 waktu, ada sholat tasbih, ada sholat apa lagi? Sholat hajat. Itu pada intinya sebenarnya itu adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Semua amalan-amalan kita ini sebenarnya untuk membersihkan jiwa kita dan untuk menghapus dosa-dosa kita. Dalam sehari-hari ini kan kita pasti tidak lepas dari dosa dan pahala. Tinggal kita ini dalam konteks keseharian ini tinggal muhasabah. Kita ini dalam hari ini lebih banyak dosa atau lebih banyak pahala? Karena pada dasarnya pahala itu sholat yang kalau itu mendapatkan pahala itu bisa menghapus dosa sebenarnya, Pak. Ibaratkan air putih. Ini perumpamannya begini, Pak, antara dosa dengan pahala. Saya praktekkan saja. Sekarang saya harus praktikum. Udah siap ini prakteknya. Ini kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, saya di sini aja ini. Bismillah, saya praktekkan. Jadi kita ini sebenarnya sama dengan air putih ini, Pak. Sama dengan air putih ini. Semua orang yang lahir dalam keadaan fitrah berarti tidak punya dosa. Sama dengan air putih ini. Tapi di dalam menjalani hidup ini kan tidak lepas dari kita punya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Akhirnya air yang putih ini menjadi keruh. Ibaratkan begini. Ini prakteknya, saya langsung bawa, ini praktikum ini namanya. Ya. Jadi kita berbuat dosa. Satu, Pak, berbuat dosa. Langsung warnanya berubah. Ini baru satu kali berbuat dosa ini. Dosa apa saja ya terserah. Ada dosa yang tidak sengaja, ada dosa yang memang disengaja. Ya, ini sudah berubah ya. Baru satu kali ini. Pak Selamat nyawa wong wedok dengan nafsu muncul. Ini dosanya, Pak. Dosa. Mari ini Pak Selamat kok nggak sholat, tambah akeh, nambah dosanya, Pak. Kira-kira kalau ini saya tambahkan terus, dosa ini tambah keruh enggak, Pak? Ini yang kadang mempengaruhi hati.
mempengaruhi hati kita, Pak. Semakin banyak dosa kita, maka hati kita semakin keruh dan dosa kita semakin banyak. Bagaimana cara menghapusnya? Ya cara menghapusnya terus kita tambah lagi. Loh Pak Selamat, ternyata kok nyolong perusahaan, nyolong waktu Pak. Seharusnya jam 7 masuk, Pak Selamat kok masuknya jam 8. Gaji ini utuh, padahal seharusnya nggak utuh. Kalau masuk jam 7 telat jam 8 itu seharusnya nggak utuh. Masuk lagi. Nah ini. Bagaimana cara menghilangkan? Maka cara menghilangkan juga dengan cara kita berbuat baik. Kita banyak ibadah. Apapun ibadah, puasa, sholat, terus apalagi bersedekah dan lain sebagainya. Maka ibadah-ibadah itu kalau itu diniatkan ikhlas lillahi ta'ala dan mendapatkan pahala, maka nanti akan mengurangi pahala, bukan mengurangi warna ini. Maka akan terjadi begini Pak. Terus ya, diisi ini. Sampai pada akhirnya nanti hilang nggak kira-kira kalau lama-lama ini? Jadi jenis lagi nggak? Kira-kira? Terus, sampai terus. Nah tadi yang keruh sudah semakin. Nah ini kalau di ini penuh ini Pak. Ini perumpamannya begini. Terus sudah semakin bening. Nah kalau sampai 1 ember amalan kita, terus kita tambahkan, maka dosa-dosa kita itu insya Allah akan dihapus oleh Allah. Ini kalau terus kita tambahkan ini 1 ember, nanti bisa banjir ini. Ini anak perumpamaan saja. Ini saya memang sengaja saya bawa untuk contoh praktisnya bahwa kita beramal itu adalah memang sudah dijanjikan oleh Allah. Selain diberikan janji oleh Allah untuk surganya kalau itu memang diterima, juga Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Itulah, kecuali kata ulama dosa besar baru kita harus taubat. Nah taubatnya itu sama juga seperti air. Terus ditambahkan air itu. Nah, sama kayak ini. Ini tadi keruh ini Pak Selamat ya. Keruh ini Pak. Tapi alhamdulillah dengan kita tambahkan air ini, akhirnya air yang keruh itu akan semakin bening. Itulah perimpamaan kita beribadah kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Qari'ah Allah mengatakan ya. Mungkin sudah cukup. Cukup sudah. Sudah. Ini baru ada taklim, ada praktikumnya ya di sini ya. Ini ngambil dari ilmunya motivator. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Bahwa di dalam Al-Quran sudah jelas. Di dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu kal farasil mafsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Qari'ah bahwa barang siapa yang kebajikannya lebih berat daripada kejelekannya, atau pahalanya ketika ditimbang oleh Allah lebih berat ketimbang dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia termasuk orang yang mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Berarti kalau kehidupan di akhirat diridhoi oleh Allah, masuk ke mana Pak War? Masuk surga. Di dalam surat Al-Qari'ah, bahkan di surat lain itu ternyata Allah langsung memberikan jaminan barang siapa yang pahalanya, kebaikannya lebih berat daripada dosanya, daripada kejelekannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Tapi di ayat berikutnya Allah memberikan informasi juga, wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa man khaffat fa ummuhu hawiyah. Tapi kebalikannya, barang siapa nanti ketika ditimbang di mizan kok dosanya, kejelekannya lebih berat daripada pahalanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah.
Yang saya pahami ternyata di surat Al-Baqarah ini, kalau kita mendapatkan timbangan pahala lebih berat daripada dosa kita, insya Allah, kalau konteks dalam ayat ini yang saya pahami, itu langsung ke surga Pak, nggak nyebrang lagi ke neraka. Maka dari itu kita ini terus berlomba-lomba memperbanyak pahala, tujuannya adalah ingin menghapus dosa. Insya Allah terhapus, seperti perumpamaan ayat tadi itu. Kalau airnya terus kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berubah warna tadi itu, maka insya Allah Pak, lambat laun terus ditambah lagi sholat tahajud semakin jernih, ditambah lagi dengan puasa Senin Kemis tambah jernih lagi, ditambah lagi dengan sholat berjamaah duhur tambah jernih lagi, ditambah lagi dengan sholat berjamaah asar di masjid tambah jernih lagi. Kok setelah sholat asar kok ternyata kita berbuat dosa, ya berbuat dosa yang tidak sengaja, ngerasani orang, ada lagi pewarnanya. Bagaimana cara terus kita lebih memperbanyak ini Pak? Kenapa? Dosa kadang tidak bisa dihindari. Dosa tidak bisa dihindari. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Kadang kita menyakiti tanpa sengaja berbicara dengan teman kita, dengan tetangga kita, tanpa sengaja menyakiti hati tetangga, menyakiti hati orang lain, sudah dosa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semua amal-amal kita yang telah kita kerjakan ini niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Tinggal kita juga memperhitungkan, sudahkah ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ini adalah termasuk kategori ibadah tingkatan yang ketiga atau masih yang pertama. Kalau yang masih yang pertama, ayo kita tingkatkan lagi menjadi yang ketiga, yang kedua atau yang ketiga. Tapi memang tidak mudah, perlu latihan. Ya. Dan Allah itu maha tahu terhadap kebutuhan hambanya. Makanya Allah itu sampai berjanji, siapa yang bersedekah 1 biji akan dibalas oleh Allah dengan satu biji durah akan dibalas oleh Allah 1 kebaikan, dan dalam 1 kebaikan terus dilipat gandakan oleh Allah. Itu apa? Motivasinya biar kita senang bersedekah. Allah memberikan apresiasi kepada mereka yang sholat di masjid berjamaah dengan lebih utama dari sholat di rumah 27 derajat. Itu memberikan apresiasi biar kita ini termotivasi untuk sholat berjamaah di masjid. Allah memberikan motivasi barang siapa yang bisa sholat sunnah di Masjidil Haram, itu berbicara keutamaan Pak. Itu pahalanya itu hampir sama, itu kiasan sebenarnya. Kiasan, pahalanya sama, jadi keutamaannya yang diinformasikan oleh Allah. Yang sholat berjamaah di Masjidil Haram itu lebih utama daripada di masjid-masjid yang lain. Dan di masjid lebih utama daripada di rumah. Di rumah juga lebih utama, di musola rumah lebih utama daripada di kamar. Seperti itu Pak, ada tingkatan-tingkatan lebih kepada tingkatan. Tapi yang jelas di dalam majelis ini sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin. Ayo kita tingkatkan niat ibadah kita ini. Kalau sudah masuk niatan kita yang pertama, kategori tingkatan yang ketiga tadi, insya Allah Pak, nikmat kita beribadah. Insya Allah kita sholat ini tidak buru-buru kepingin selesai. Insya Allah kalau sholat yang kita lakukan ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan mengharap cintanya Allah kepada kita, insya Allah sekali lagi kita akan enak, akan nikmat itu Pak. Maka perlu sehari-hari sekali-kali sholat tasbih itu kira-kira di kaono panganane misalkan, banyak nggak kira-kira yang datang? Yang perlu dicoba itu Pak. Kan selama ini kalau sholat tasbih ada acara acara tumpengannya. Kira-kira banyak nggak yang datang? Kalau banyak yang datang berarti betul-betul itu adalah orang yang butuh terhadap Allah Pak.
bukan butuh. Tapi kita harus husnudzon, Pak, bahwa mereka yang datang untuk sholat tasbih itu betul-betul ingin mensucikan jiwanya, ingin menghapus dosa-dosanya, bukan karena tumpangannya. Tumpangan itu hanya ikutan saja karena sebagai bentuk sedekah dari orang yang menyumbang. Karena orang yang menyumbang juga butuh pahala. Barangkali ya orang yang nyumbang Jumat Laki itu tidak sempat sholat tasbih, minimal mendukung dengan cara berinfak. Nah, sama panitia diberikan nasi yang kita makan, nasi yang dimakan oleh jemaah itu kan juga menjadi energi, sehingga energi itu menjadi semangat, menjadi kekuatan untuk terus beribadah. Maka orang yang bersedekah di Jumat itu juga akan mendapatkan pahala, Pak. Pahalanya sama dengan orang tasbih. Ya tentu Allah yang Maha tahu. Sama atau tidaknya itu adalah tentunya Allah yang Maha tahu. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ayo sekali lagi sholat yang kita lakukan ini usahakan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, diniatkan untuk Allah. Menyambung dari ini, mudah-mudahan masih ada waktu. Apa perbedaan? Kalau ikhlas itu kelawan katanya ngapa, Pak? Ya, Pak, ikhlas itu lawan katanya apa, Pak? Enggak ikhlas gitu ya? Hah? Pelit itu loman, Pak. Loman. Apa, Pak? Perhitungan ya. Perhitungan berarti kalau tidak kebahagiaan tidak perhitungan berarti ya. Ikhlas itu lawan katanya itu pamrih sebenarnya. Pamrih. Ayo bedakan ini, Pak. Materi ini bukan dalam konteks kita menyalahkan orang yang punya tujuan pamrih atau tidak, Pak. Sebagai muhasabah saja. Orang yang ikhlas itu meniatkan sholatnya karena Allah, seperti yang tadi, Pak. Karena Allah, mengharap ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan begitu itu ayatnya. Sungguhnya sholatku itu hanya untuk Allah. Perkara Allah ini mau membalas pahala, mau memberikan surga, urusannya mesti Allah. Kita nggak pernah ke sana, begitu loh. Itu kalau orang ikhlas, Pak. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Sedangkan orang yang pamrih itu sholatnya itu, ya itu tadi mengejar keuntungan, kepingin sholatnya dapat macam-macam lah ya tadi itu pamrih namanya sana. Tapi diterima nggak sholat? Diterima, Pak. Walaupun sampean punya tujuan kepingin sholat duha, kepingin naik jabatan, tetap insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Mudah-mudahan diterima lah. Ya, jadi itu pamrih, tapi pamrih masih belum ikhlas. Kalau ikhlas tadi betul, inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada juga yang melakukan sholat duha karena ingin banyak rezeki. Ada juga sholat tahajud biar dapat karomah. Sholat tahajud biar dapat karomah, biar dimuliakan oleh jamaah. Walaupun Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Qur'an, wa tahajjat bihi nafilatan lak asa ijab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian dari malammu maka manfaatkan untuk tahajud. Asa ijab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa jadi mudah-mudahan Allah menempatkan di posisi yang terpuji kamu, baik dalam pekerjaan maupun dalam keseharian. Tapi kita berniat dalam hati, sholat tahajud ingin mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah dilantaskan cinta itu insya Allah lebih enak. Dulu Pak Selamat lagi ya, karena Pak Selamat paling depan. Dengan calon istri dulu, ketika ngomong dengan istri, berbicara, berkomunikasi berdua, 1 jam 2 jam gak terasa ya Pak Selamat ya. Kenapa Pak Selamat gak terasa dengan istri? Karena cinta. Moro-moro apel calon istrinya jam 7, sudah jam 10 gak terasa, Pak. Kenapa? Landasannya cinta. Tapi kalau Pak Selamat gak seneng, Pak, jangankan 1 jam, 5 menit sudah terasa neraka sudah. Ini kutu mulut tok pokoknya.
Maka sama dengan sholat kita, Pak. Kalau sholat kita itu kita pahamkan bahwa kita berkomunikasi dengan zat yang kita cintai, yaitu Allah, insya Allah tidak akan pernah buru-buru kita akan sholatnya. Ayo kita niatkan mulai sekarang. Yang kedua, orang yang ikhlas menjalankan puasanya karena taat kepada Allah semata. Karena dengan puasa itu dia akan menjadi jiwa yang suci, jiwa yang lebih bersih. Ya, jiwa yang lebih bersih. Sehingga dia lebih mudah mendekatkan kepada Allah. Jiwa yang bersih, sekali lagi, lebih mudah kita mendekatkan diri kepada Allah. Lain dengan jiwa yang kotor, Pak. Maka sholat tasbih itu kan juga diantaranya bertujuan untuk mendekatkan, membersihkan jiwa. Tasbih. Sedangkan yang pamrih melakukan puasa karena tujuan-tujuan yang lain, yang tidak ingin berikan puasa hanya tujuan ingin lulus ujian. Aku tak puasa Senin Kamis biar ujianku lulus. Pak, tetap puasanya itu dijalankan karena Allah. Perkara Allah itu meluluskan ujian kita, itu perkara lain. Gitu dong. Ada juga ingin mendapatkan jodoh agar langsing, agar sehat. Tidak usahlah dipikirkan, apalagi dijadikan tujuan. Kalau puasanya karena Allah semata, pasti semua dampak-dampak itu ada. Kalau sampai puasanya betul-betul karena Allah, rajin, insya Allah dampak itu semua ada, Pak. Dimudahkan urusan, itu dampak sebenarnya. Tapi jangan dijadikan tujuan, gitu loh, Pak. Otomatis kalau kita puasanya rajin, akan langsing, Pak. Kalau rajin dan betul-betul sesuai dengan tuntunan puasa itu dampak saja. Jadikan dampak saja, tapi jangan dijadikan tujuan. Anak kita mau ujian, boleh, Pak. Ibu, bapak itu Senin Kamis boleh, tapi jangan jadikan tujuan anak kita biar lulus ujian ini. Jangan jadikan tujuan, jadikan dampak saja. Bismillah, puasanya tetap kepada Allah. Kan kita sudah niat. Nawaitu shoma ghadin, ya, an ada ikan gitu kalau puasa itu. Fatisarwa lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Bukan untuk lulus ujian, lulus ini macam-macam. Jangan. Bukan tidak boleh, tapi ayo kita berusaha untuk memurnikan niatan kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Yang ketiga, ikhlas menunaikan zakat sedekahnya karena ingin menolong orang lain. Itu ikhlas, Pak, menolong orang lain. Meniru sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah. Meniru sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah. Tetapi orang yang pamrih mengeluarkan zakat, sedekah karena ingin dipuji orang. Nauzubillah. Orang yang pamrih mengeluarkan zakat, sedekah karena juga ingin memunculkan rasa bangga dalam hatinya. Ada juga ya ingin mendapatkan balasan, biar dibalas berkali-kali lipat. Ini dagang ini lagi, Pak. Ya, ini zakatnya zakat dagang akhirnya. Kepingin tuku tapi kepingin dapat keuntungan yang banyak. Sama, sedekah kepingin dapat pahala yang berlipat ganda. Pak, sedekah barangkali nanti dengan sedekah bukan tidak boleh, tapi jangan dijadikan tujuan. Itu dampak. Kalau kita bersedekah, kok rezeki kita semakin semakin lancar, itu dampak. Dan Allah Maha tahu kok itu. Tapi jangan dijadikan niat tujuan dalam hati kita, Pak. Susah. Tapi bisa kita lakukan dengan terus tarbiyah, dengan kita latihan. Udah sedekah saja Allah. Gak usah niat yang macam-macam. Allah Maha tahu kok. Allah Maha tahu. Sedekah. Malah Jumat lagi sedekah 10.000, 20.000, 50.000. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau Allah membalas itu sudah hak prerogatif Allah untuk membalas kita. Itu dampak. Makanya orang yang bersedekah itu kadang tetap diterima oleh Allah, Pak, sedekahnya. Ada orang gemar bersedekah terus, semakin rezekinya semakin lancar, kekayaannya semakin bertambah. Ya mungkin karena itu keikhlasannya. Jadi dampak itu akan terus dirasakan oleh kita yang mengamalkan kebajikan. Sholat, aku nggak sholat takut, khawatir aku sholatnya tidak ikhlas kemana? Bukan, jangan berhenti, Pak, terus harus sholat. Engkau boro-boro setelah pengajian ini sampai nggak sholat, pas gak sedekah. Aku nggak sedekah di Jumat lagi, kata Pak Asyur, kalau timbang gak sedekah bukan, timbangannya bukan timbang tidak
tidak ikhlas, mending tidak sedekah, bukan itu. Tapi kita menata niat sekali lagi. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kadang kita ini ada Jumat, khutbah Jumat itu ya, khutbah Jumat ada kotak berjalan. Klub 2000. Oh, permintaannya wah kayak Pak, ya Allah, dengan 2000 mudah-mudahan dimasukkan ke surga Firdaus. 2000 jalur surga Firdaus Pak. Wong di pom bensin 2000 ya, masuk toilet itu loh Pak. Ya sudah, sedekah saja, bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala. Gitu loh. Ini kadang kita ketahui. Yang selanjutnya sama juga. Orang ini yang ibadah haji. Orang yang jelas menunaikan ibadah haji itu loh karena ingin memperoleh pelajaran berkorban, pelajaran bersabar, pelajaran keikhlasan, pelajaran taat kepada Allah. Ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi haji orang yang pamrih itu adalah sedang ingin sekedar berwisata, apa namanya, wisata Islam ke tanah suci, meskipun diambil-ambil dengan kata-kata rohani, wisata rohani kan begitu ya. Bahkan saat haji banyak orang yang meniatkan hajinya biar mendapatkan titel haji, biar dapat haji, sampai warung Haji Umar. Ngapain? Walaupun tidak haram Pak, tapi takut mengganggu keikhlasan kita ketika haji sudah mahal-mahal. Kenapa pakai haji? Lihat sekarang lagi banyak caleg-caleg bertebaran ya. Caleg peduli rakyat, haji Selamat Riyadi, haji. Allah ya Rabb. Tolong Pak Haji, orang yang sudah umroh, yang sudah haji. Tapi boleh nggak kita memanggil haji kepada, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan, yang berangkat ke tanah suci, melibatkan ibadah haji, niatkan bahwa kita ini ingin mendekatkan diri kepada Allah, belajar berkorban, belajar ikhlas, belajar bersabar. Insya Allah Pak, insya Allah ya akan diterima oleh Allah. Kalau niatnya hanya dapat haji, bahkan kalau di Madura itu sampai beli nama Pak ya. Namanya kalau sudah nggak bagus tuh beli Pak. Jadi kalau dari lahir dia nama Tugimin, oh dia beli nama. Jadi akhirnya datang dari tanah suci sampai ke Indonesia, akhirnya namanya berubah gitu loh Pak. Padahal namanya yang diberikan orang tua sudah bagus itu. Sudah haji istikharah, sudah diselamati bisa. Menunggu dirubah gitu loh. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran hati lah. Pelajaran hati. Apakah bisa kita Pak? Bisa. Yang penting kita terus bertarbiyah, kita terus berusaha, kita terus berproses. Kalau yang selama ini kita beribadah hanya untuk takut disiksa, hanya berharap pahala, ayo kita niatkan ingin meraih mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari niatan-niatan yang selain Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lamban hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.